Pelatih asal Korea Selatan Puji Sananta, nasib Sintayong dipertanyakan. Bima Sakti coret 7 pemain diaspora. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dikagumi pelatih asal Korsel, sinyal Ramadan Sananta susul Asnawi Mangkualam. Fakta menarik datang dari pelatih timnas Korea Selatan Park Sun-tae yang melemparkan pujian untuk Ramadan Sananta. Sebagaimana diketahui, Ramadan Sananta menjadi ujung tombak timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 di Thailand. Penyerang Persis Solo tersebut diturunkan saat Garuda melawan Malaysia dan Timor Leste di grup B. Ramadan Sananta sukses mencetak gol ke gawang Malaysia lebih dulu, tetapi akhirnya Harimau Malaya comeback dan mencetak 2 gol hingga menang 2-1 atas skuad Garuda. Demikian pula saat timnas Indonesia U23 versus Timor Leste. Ramadan Sananta sukses mencatatkan namanya di papan skor, meski hanya 1 gol sampai peluit akhir berbunyi. Torehan gol Ramadan Sananta telah menjaga asa timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023. Menariknya, penampilan impresif Sananta tidak hanya menjadi perhatian supporter dalam negeri, melainkan hingga internasional. Ia bahkan mulai dinotis oleh pelatih kelas dunia. Salah satunya adalah pelatih timnas Timor Leste asal Korea Selatan Park Sun-tae. Ia memuji daya juang Ramadan Sananta hingga membawa timnas menang. Semua pemain Indonesia tampil baik, tetapi dari segi spirit bertanding, pemain nomor 9 sangat keluar energinya. Dia punya fighting spirit yang tinggi, paling semangat, ujar pelatih berpaspor Korea Selatan itu. Hal ini menjadi sinyal positif bagi Ramadan Sananta, maka bukan tidak mungkin jika ia akan segera menyusul Asnawi Mangkualam bermain di Liga Korea. Sebagaimana diketahui, Asnawi Mangkualam bisa bermain di Liga Korea berkat rekomendasi pelatih timnas Indonesia asal negeri gingseng, Sintayong. Asnawi Mangkualam pertama kali mendarat di tim Ansan Greeners pada tahun 2021 lalu. Namun sejak awal tahun 2023, bek timnas Indonesia itu hijrah ke Jeonnam Dragons. Hingga kini Asnawi telah mencatatkan 18 caps bersama Jeonnam Dragons, bahkan menjadi salah satu andalan dalam daftar starting line-up. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah mengukir 2 assist saat menghadapi tim Sonang FC. Meski akhirnya Jeonnam Dragons hanya bermain imbang 2-2. Meski berkorban demi Indonesia, Bima Sakti coret 7 pemain diaspora. Susah payah datang ke Jakarta untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U17. Sebanyak 7 pemain diaspora malah dicoret jelang Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia kini dikejar waktu sebab Piala Dunia U17 sudah di depan mata, di mana ajang sepak bola terbesar kelompok usia U17 ini akan dilat mulai 10 November 2023 ini. Sejatinya, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti telah melakukan upaya terbaik untuk membangun skuad mumpuni menyambut Piala Dunia U17. Bima Sakti pun memanggil sejumlah alumni timnas Indonesia U16, menyeleksi pemain dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk memanggil pemain diaspora di luar negeri. Awalnya Bima Sakti memanggil 6 pemain diaspora dan 5 pemain pun datang ke seleksi di Jakarta, tetapi 4 pemain langsung dicoret, yakni Mahesa Ekayanto, Madrid Augusta, Aaron Nathan Ang, dan Stefan Gabriel Harito. Dari 6 pemain itu hanya Aaron Switala yang bertahan dalam seleksi timnas Indonesia U17 serta Welber Halim Jardim yang datang belakangan. Kemudian Bima Sakti menambah 3 pemain diaspora untuk seleksi timnas U17. Tetapi ketiganya justru dipulangkan ke negaranya masing-masing. Mereka adalah Ocean Erwin Lim, Altaf Fawazkan, dan Igor Arung Bumi. Terkait hal tersebut, banyak yang heran mengapa Bima Sakti berani memanggil begitu banyak pemain diaspora, tetapi mayoritas dari mereka justru dicoret dari timnas Indonesia U17. Kredibilitas Bima Sakti sebagai head coach timnas Indonesia U17 pun mulai dipertanyakan, karena ia mencoret pemain diaspora yang memiliki pengalaman bermain di Eropa, khususnya Altaf Fawazkan setelah dicoret dari timnas Indonesia U17. Jebolan Akademi Barcelona itu justru mendapatkan beasiswa untuk bergabung di klub Schalke 04.
Dikutip dari unggahan akun Instagram Indosport, banyak penggemar sepak bola tanah air yang mengkritik keputusan Bima Sakti ini. Di lain sisi, sebelumnya Bima Sakti sempat mengklaim bahwa tidak semua pemain diaspora memiliki kualitas, ada pula yang permainannya di bawah pemain lokal. Hanya saja pemain lokal masih butuh jam terbang internasional karena Piala Dunia U17 akan dihiasi oleh para pemain muda terbaik di seluruh dunia. Berpotensi gagal di Piala AFF U23, nasib Sintayong dipertanyakan. Timnas Indonesia U23 terancam gagal di Piala AFF U23 2023 kali ini. Kekalahan 1-2 dari Malaysia dan kemenangan tipis 1-0 atas Timor Leste pada babak penyisihan grup B membuat nasib skuad Garuda Muda untuk lolos ke semifinal harus ditentukan tim lain. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 tidak jadi tersingkir pada Senin 21 Agustus malam karena Thailand berhasil mengalahkan Kamboja 2-0 dalam matchday terakhir grup A. Oleh karena itu, nasib Sintayong pun tergantung pada hasil terakhir grup B dan grup C. Kemenangan Thailand membuat Kamboja kini merpati peringkat kedua klasemen akhir grup A dengan 4 angka dari 3 laga. Namun karena kontestan grup B dan grup C hanya bermain 2 kali, maka perhitungan poin Kamboja versus tim peringkat terbawah di grup A tidak dihitung dalam kriteria runner-up terbaik. Seperti diketahui, satu runner-up terbaik nantinya akan mendapatkan tiket ke babak semifinal. Dalam pemeringkatan runner-up terbaik, Timnas Indonesia U23 yang mengoleksi 3 poin berada di posisi pertama, disusul Filipina dengan nilai 1 dari 1 pertandingan dan Kamboja. Jika Filipina berhasil mengalahkan Vietnam dalam matchday terakhir grup C, maka Timnas Indonesia U23 akan tersingkir. Lantas, bagaimanakah nasib Sintayong bila skuad Garuda Muda angkat koper lebih cepat dari Piala AFF kali ini? Seruan STY Out telah menggema di media sosial menyusul performa tidak meyakinkan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Sejumlah pendukung timnas merasa skuad Garuda tak menunjukkan perkembangan berarti selama 4 tahun dilatih juru taktik asal Korea Selatan itu. Bahkan ada yang membandingkan Sintayong dengan Indra Syafri. Seperti diketahui, pelatih asal Sumatera Barat itu berhasil membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2023 lalu. Sejumlah pendukung juga meminta PSSI segera meninjau ulang kontrak Sintayong usai Piala AFF U23 2023 yang akan habis beberapa bulan lagi.